Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat pembelajar, sahabat Otong Rosadi, pada kesempatan pagi ini, sebetulnya tidak pagi-pagi amat, ini sudah jam 10 lebih 20 ketika konten ini dibuat. Kita atau saya ingin berdiskusi santai saja, karena ini ada di beranda rumah, di depan rumah, dan lalu lalang ada satu dua mobil yang lewat di jalan Padang Pasir 1 ini. Saya kebetulan ngontrak di Padang Pasir 1 nomor 6. Nah, sahabat, di Jumat ini tidak ada agenda ke kampus atau kemana di pagi, tetapi insya Allah pada Jumat nanti saya akan ada kegiatan ke kampus. Sahabat, apa yang ingin saya diskusikan secara santai ini adalah meja tempat saya menerima tamu tadi. Saya diskusi tadi dengan beberapa kawan, dengan 2 orang kawan, sekaitan dengan rumah bantuan hukum, sekaitan dengan beberapa kasus yang dihadapi oleh teman-teman, belum masuk perkara tapi baru didiskusikan begitu, dan baru saja bubar. Saya ingin mendiskusikan mengenai siapa sebetulnya kandidat yang akan maju di Pilpres 2024. Pertanyaannya, apakah ini masih menarik? Jawabannya tentu iya, masih menarik. Mengapa menarik? Yang pertama, karena Pilpres itu tidak sekedar kontestasi 5 tahunan yang diikuti oleh riuh rendah sejak 1 tahun sebelum pelaksanaan, bahkan kadang-kadang 2 tahun sebelum penyelenggaraannya. Tetapi ini tentu saja akan terus menarik karena akan menentukan nasib bangsa ini paling tidak 5 tahun ke depan. Dan kalau pondasinya tidak baik atau pondasinya terus berubah misalnya begitu, ini tentu saja akan juga mengganggu perjalanan atau paling tidak menghambat perjalanan Indonesia ke depan. Sahabat pembelajar, ketika kita melihat yang sudah jelas misalnya di bakal calon presiden kan, baca pres gitu, yang pertama tentu saja dari koalisi perubahan. Koalisi perubahan itu awalnya bermula dari Partai Nasionalis Demokrat, partainya Pak Surya Paloh, yang digawangi oleh Pak Surya Paloh, tokoh besar bangsa ini di Dewas sekarang ini, tentu saja dengan kiprahnya yang sangat lama. Partai Nasdem mengusung sosok Anies Rashid Baswedan. Mas Anies atau Kang Anies karena dari Kuningan, ia diusung oleh Nasdem dengan membawa tagline perubahan. Oke. Kemudian ini didukung oleh 2 partai yang lainnya, yaitu partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera, kemudian juga oleh Partai Demokrat kemudian. Nah, sahabat, 3 partai ini sudah cukup berdasarkan ketentuan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu mengusung kadernya yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Tengah, dan bahkan ketika pengumuman bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ibu Ketua Umum mengatakan bahwa penugasan Mas Ganjar Pranowo, kurang lebih kata-kata begitu, itu ditingkatkan dari penugasan menjadi gubernur selama ini 2 periode, dan sekarang menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Begitu kurang lebih kata-kata Ibu Ketua Umum PDIP. Ada 2, dan tentu saja yang ketiga adalah Pak Prabowo Subianto. Tinggal menunggu waktu saja. Pak Prabowo cenderung hati-hati, tetapi keputusan musyawarah tertinggi di Partai Gerindra
itu sudah menetapkan jauh-jauh hari bahwa beliau adalah calon tunggal presiden atau bakal calon presiden dari Partai Gerindra. Sebagaimana kita ketahui, Partai Gerindra adalah partai pemenang urutan kedua setelah PDI Perjuangan, dan hanya membutuhkan satu saja partai tambahan yang sejak awal memang sudah kemudian bersepakat dengan PKB untuk membentuk koalisi di Pilpres 2024 nanti. Jadi dalam hitung-hitungan sampai hari ini, sampai konten ini dibuat dan sebentar lagi ditayangkan, itu ada 3 bakal calon presiden. Yang pertama secara urutan itu tentu saja itu Mas Anies Rashid Baswedan. Beliau mantan gubernur DKI Jakarta, kemudian juga mantan menteri di masa Pak Jokowi dulu di periode pertama kalau tidak keliru ya. Dan kemudian di Mendikbud beliau itu. Kemudian Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sekarang, dan Pak Prabowo, Menhan. Lalu siapa kira-kira calon wakil presiden, bakal calon wakil presiden? Hitung-hitungannya banyak ya. Hari ini mengerucut nama Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur sekarang, yang akan digandeng oleh Koalisi Perubahan. Walaupun ada sedikit bantahan dari eksponen dari dari pengurus teras di beberapa partai yang mengatakan belum mengerucut itu. Tetapi nama ini santer, dan insya Allah Ahad kita akan ketemu juga nih di Sumatera Barat dengan beliau, Ibu Khofifah. Mungkin dalam rangka Pekan Nasional Pertanian ya, yang akan hadir di Sumatera Barat. Kemudian ada tokoh-tokoh lainnya, termasuk Solahuddin Sandiaga Uno, Mas Sandi itu sekarang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian ada di koalisi sebelahnya, ada nyahnya, karena saya tentu tidak berada di sini, tidak juga berada di sini. Itu ada Erick Thohir yang menggawangi BUMN, orang paling kaya kalau mengelola BUMN itu katanya, tapi kan ini portofolio beliau gitu ya. Kemudian ada juga nama Prof Mahfud. Nah, ini nama beken yang tentu saja kita semua mengenalnya. Beliau diusung, didorong oleh banyak simpatisannya, civil society, masyarakat madani mendorong beliau, walaupun ya kerap kali kemudian teman-teman di masyarakat sipil juga, ini kita tidak punya partai katanya begitu, tapi yang pasti sekali berintegritas, kapasitas, kapabilitas, keberaniannya Prof Mahfud itu patut juga dilirik oleh partai-partai yang akan mengusung siapa yang akan mendampingi paling tidak 3 bakal calon presiden itu. Sahabat, kalau melihat nama-nama itu, maka pertarungan di 2024 nanti, saya wajar dong kalau menyebutnya adalah pertarungan dari para pembantu Jokowi. Mengapa saya berani mengatakan begitu? Karena secara konstitusi yang disebut dengan pembantu secara konstitusional itu adalah dibantu oleh salah seorang wakil presiden, dan menteri-menteri juga pembantu presiden untuk menyelenggarakan urusan eksekutif berdasarkan portofolionya masing-masing. Lalu gubernur, bupati, wali kota itu juga menurut undang-undang pemerintahan daerah disebut sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, kalau bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden adalah menteri aktif, gubernur aktif sekarang, mantan menteri, mantan gubernur, maka apalagi namanya kalau pertarungan Pilpres 2024 bukan pertarungan antar para pembantu Jokowi. Saya pikir itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya tidak bermaksud apa-apa, cuma membumikan saja, mensederhanakan bahasa konstitusi dalam bahasa sehari-hari. Mudah-mudahan obrolan santai ini tetapi serius itu bisa mempunyai manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.